Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu. Kita kembali bertemu dalam renungan pagi ini dan kita akan disapa dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Hari yang baru yang Kau berikan kepada kami boleh kami jalani sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti akan sapaan firman-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat GKP TV yang terkasih, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, saya mau mengawali renungan ini dengan pertanyaan, apakah kita sudah merasa merdeka atau belum? Tentu jawabannya mungkin bisa berbeda sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Ada yang merasa sudah merdeka, namun mungkin ada juga yang merasa belum merdeka. Nah, sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, kata merdeka ini dimaknai dengan bebas dari semua jeratan, perbudakan, belenggu, dan perhambaan, diskriminasi atas golongan, suku, agama, dan lainnya. Karena sesungguhnya setiap manusia di hadapan Allah adalah sama. Seperti yang dicatat dalam kitab Galatia 3 ayatnya yang ke-28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi setiap orang punya hak dan kewajiban masing-masing. Lalu menjadi sungguh-sungguh merdeka artinya kita terbebas dari semua belenggu perhambaan dan segala bentuk penindasan dan semua jerat yang ada. Nah, Kristus telah memerdekakan kita dalam penebusannya melalui kayu salib dan menjadi merdeka dari semua jeratan dosa. Itu dapat kita miliki ketika Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hidup di perhamba dosa itu berakhir dengan kematian. Namun kita telah dimerdekakan oleh Kristus supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, kita dimerdekakan dari dosa dan kita menjadi hamba Allah dan kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari seluruh jerat iblis dan segala kejahatan. Sebab Tuhan adalah Roh dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, sahabat GKP TV yang terkasih, Kristus telah memerdekakan kita dalam penebusannya yang sempurna di kayu salib dan memberi kita kehidupan yang sempurna, yaitu hidup dalam kemerdekaan, bukan lagi hidup dalam perhambaan dan belenggu dosa. Pertanyaannya adalah, bagaimana hidup orang yang telah merdeka? Nah, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hidup merdeka sangat identik dengan hidup sebagai hamba Allah yang harus melayani dalam cinta kasih Tuhan. Nah, sahabat GKP TV yang terkasih, bagaimana kita bisa merdeka dari semua jerat dan belenggu iblis? Ada banyak contoh orang yang menyalahgunakan kemerdekaannya menjadi diperhamba oleh dosa. Tuhan titipkan tanggung jawab kepada kita di tempat kita bekerja sebagai apapun jabatan yang kita miliki. Namun
Tidak sedikit orang yang terjerat dari kekuasaan itu dan akhirnya jatuh dan hancur. Seharusnya jika Tuhan beri kemerdekaan untuk melakukan tanggung jawab atas kehidupan kita, dapat dipakai dalam mewujudkan kehendak Tuhan, bukan justru mengikatkan diri dari tawaran kuasa dosa dan iblis. Seharusnya kita menjadi role model bagi dunia ini. Namun justru ada banyak yang terperangkap dalam jerat-jerat yang mematikan itu. Memang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita. Kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ada berbagai bentuk kuk perhambaan sekarang ini. Memang secara de jure bangsa kita telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Namun secara de facto, apakah kita merasa sudah merdeka? Ketika masih banyak di negeri ini diskriminasi, model perhambaan, bahkan dalam praktek untuk beribadah pun belum sesungguhnya merdeka. Lalu kita juga melihat konteks dalam keluarga. Apakah sesungguhnya sudah merasakan kemerdekaan itu? Atau masih banyak model perhambaan yang dimaklumi atas nama tradisi dan aturan lainnya? Nah, praktik perhambaan sering kita temukan dalam keluarga yang menyisakan kepahitan dan kepedihan. Munculnya praktik KDRT dan hidup semena-mena atas anggota keluarga. Selain itu masih ada praktik perhambaan di instansi pemerintah misalnya, pendidikan, bahkan di instansi keagamaan dengan berbagai model. Kita masih menemukan praktik homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, sahabat GKP STP yang terkasih, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka hidup kita pun harus merdeka dan untuk melayani Tuhan dengan semaksimal yang kita bisa, bukan diperhamba dunia yang fana ini. Nah, praktek perhambaan kedagingan nyata di mana hidupnya masih dikendalikan oleh keinginan daging. Nah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, kita lihat terhadap semua ini kuperingatkan kepada kamu, katanya, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang merdeka? Maka hiduplah dalam tuntunan roh, karena roh akan memerdekakan kita. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh itu menolong dan mendorong kita untuk hidup berbuah. Dan buah roh itu nyata, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki, dan jangan diperhamba oleh keserakahan. Nah, sahabat GKP STP yang terkasih, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka oleh Kristus yang telah melepaskan kita dari berbagai bentuk kuk perhambaan itu. Dan kita ditebusnya menjadi umatnya yang kudus, melayani Tuhan dalam hidup yang baik. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami dari segala bentuk belenggu-belenggu dosa dan keterikatan-keterikatan akan kematian atas kejahatan dunia. Tapi karena Engkau telah membebaskan kami dari semua kuk perhambaan itu, kami telah menjadi hamba Tuhan. Kami juga siap melayani Tuhan dengan kehidupan kami sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan dalam sapaan firman-Mu, dan kami
menjadi orang-orang yang siap melakukan kehendak Tuhan sebagai orang yang merdeka. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah